Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gue bakal ngebuat video tentang trade breakdown gue yang gue ambil di GU, oke, GBP USD. Dan kali ini gue nge-short di GU ini seperti yang kalian lihat dengan 2 pip stop loss, oke. Dan sempat running sekitar 1/135 risk to reward. Oke, dan di sini seperti yang kalian lihat juga ya, di sini headline-nya itu bisa dibilang gue mau menekankan di video ini bahwa structure is king. Oke. Dimana structure ini nomor 1. Oke. Dan sambil gue nge-trade breakdown, gue juga bakal mencontohkan ke kalian kenapa structure itu nomor 1. Oke? Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai trade breakdown-nya, dimana of course gue sangat excited ketika gue nge-hit trade ini, oke? Ini kita hapus dulu semua, ya. Jadi gue sangat excited ketika gue nge-trade atau mendapatkan trade yang running sampai 1/100-an, karena of course in fact ini trade terbaik gue selama ini, oke? Karena of course gue baru aja beroperasi di seconds time frame itu baru-baru ini, oke? Seperti yang kalian lihat di video trade breakdown gue sebelumnya juga, di video pertama dan kedua itu kalau kalian notice, gue itu masih entry berdasarkan minutes time frame. Oke, jadi gue masih entry berdasarkan minutes time frame. However, mulai trade breakdown yang ketiga, kalau nggak salah, atau baru ini, ya, gue itu mulai nge-trade berdasarkan seconds time frame. Dimana, of course, kalau gue nge-refine sampai seconds time frame, of course, stop loss gue ini makin kecil karena mengikuti seconds time frame structure. Dan of course ketika stop loss gue makin kecil, gue lebih mudah untuk ngehit risk to reward yang gede, oke? Jadi let's just fucking start it, oke? Dan di sini, oke, seperti biasa gue ngeliat chart itu selalu nge-top down analisis, dan of course seenggaknya gue mulai dari weekly time frame. Oke, dan di weekly time frame, oke, di sini bakal gue tekankan kenapa structure itu sangat penting. Oke, di weekly time frame, oke, gue bakal contohin di weekly time frame aja. Oke, berdasarkan analisa gue, structure wise, leg daripada leg terakhir ya, daripada si weekly time frame ini adalah leg ini. Oke? Kenapa? Karena leg ini ya, well sebenarnya dia ngebuat high di sini dan nembus. Oke? Duh, gimana nih? Oke? Bisa kalian lihat di sini, I think nembus ya. Oke? Dan ini nembus. Oke, however, seperti yang mungkin kalian berkali-kali lihat video gue, kalau kalian tahu, wick ini, shadow begini, itu nggak gue anggap sebagai break of structure maupun structure invalidation. Oke, jadi invalidasi structure. Oke, dimana, of course, leg terakhir yang gue anggap adalah leg ini. Oke, jadi berdasarkan weekly time frame, leg yang bertanggung jawab adalah leg ini, oke? Dan ketika leg ini ke break, ya, ever since leg atau low ini ke break, gua ini udah bearish, oke? Jadi gua di GU ini udah bearish. Maksudnya bearish di sini adalah secara higher time frame-nya ya, secara long term-nya. Dalam artian ketika gua nge-trade GU,
gue nge-expect-nya itu atau lebih pede-nya ketika gue entry itu ketika si harga ini memberi kesempatan gue untuk entry secara short, oke? Untuk nge-short, oke? Bukan untuk nge-long. Oke, jadi ever since this break, ya, ketika harga ini nge-break leg ini, gue udah secara higher time frame gue udah bearish banget, oke? Dimana itu terjadi ketika ini candlestick ini, kan? Yang ini masih nge-weak, oke? Dia masih belum nembus. Setelah itu 22 November 2021. Oke, mulai dari situ gue bearish, dan seperti yang kalian lihat si harga ini, which means ya ketika harga ini ngebreak leg ini, oke, dimana dia di break dengan candlestick ini, candlestick ini, oke, which means apa? Bullish structure daripada GU ini di weekly time frame, dia ini udah invalid yang bullish, oke? Dan dia nge-switch ke bearish structure, oke? Dia nge-switch ke bearish structure. Oke, wait. Oke. Jadi ketika harga ini nge-switch ke bearish structure, of course, gue nge-expect apa? Gue nge-expect untuk si harga ini nge-retrace ke suatu demand zone, supply zone, di mana si harga ini atau si supply dan demand zone-nya ini masih ada di bawah weekly protected high. Oke? Dan seperti yang kalian lihat, dia nge-retrace ke suatu supply zone, setelah itu ngelanjutin bearish structure lagi. Oke? Dia ngelanjutin bearish structure lagi, dia ngebuat leg, belum nge-retrace ke supply zone yang gue tandain pada saat itu, ya. Gue masih ingat, gue nandain bearish structure ini, point of interest ini, di supply zone ini. Karena of course, dia terlihat sangat valid, seperti yang kalian lihat di sini, oke? Gue nandain di situ, however, untuk weekly structure-nya, si harga ini nggak nge-retrace sampai point of interest gue. Dan dia pun ngebuat leg sedikit, setelah itu terjun, ngebuat leg terjun, setelah itu ngebuat leg terjun. Oke? Dimana di sini pengen gue tekankan bahwa structure itu nomor satu. Oke? Dalam artian juga si higher time frame-nya. Oke, jadi ketika kalian lihat weekly time frame, oke, kalian misalkan nih, weekly time frame dia bearish. Oke? Ketika kalian lihat, gue gambar aja deh ya, biar gampang. Ini weekly time frame bearish, oke? Ketika kalian lihat 4-hour time frame, ya, mungkin begini ya. Nah, ini harga saat ini nih, oke? Ini harga saat ini, dan ini 4-hour time frame price action atau structure-nya, oke? Jadi let's say begini, 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 oke? Dan let's say ini adalah weekly protected high kalian, oke? Dan si 4-hour time frame ini udah nge-break high ini, which means si 4-hour bearish structure, dia ini udah invalid, oke? Dan kalian punya, let's say, suatu demand zone, supply zone di sini, yang ada di weekly time frame, let's say di sini, ya. Nah, di sini, kalian harus tahu bahwa structure daripada higher time frame itu sangat penting. Dan di sini pengen gue tekankan ke kalian bahwa si harga ini, ya, si harga ini, let's say kalian punya supply zone di sini berdasarkan weekly time frame. Ini weekly time frame supply zone, ya, point of interest. Oke? Dan ketika kalian ngelihat si 4-hour time frame break bullish, kalian langsung beranggapan bahwa, oh, si 4-hour time frame ini bakalan lanjut bullish sampai ngemitigasi weekly time frame supply zone atau point of interest. Oke? However, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa probabilitas daripada harga, ya, jadi let's say ini weekly time frame. Oke? Jadi yang perlu kalian ketahui adalah probabilitas daripada si harga ini bakal nge-retrace ke suatu point of interest atau supply zone kalian, in this case, ya, itu lebih sedikit
ketika kita membandingkan bahwa harga ini bakal langsung rundown begitu aja. Oke? Dan di banyak cases, ya, di banyak contoh, let's say si 4-hour time frame ini ya, ini 4-hour time frame, dia udah nge-switch bullish. Aduh, sorry. Bentar, kucing gue berantem lagi anjir. Oke, lanjut. Ternyata bukan kucing gue yang berantem, oke? Nah, jadi, ya, probabilitas daripada suatu harga bakal nge-retrace ke suatu point of interest, probabilitasnya itu lebih sedikit daripada si harga ini bakal ngedrizzle begitu aja. Oke, jadi kalian yang beranggapan bahwa si 4-hour time frame ini bakal bullish terus, ya, bakal bullish terus, bakal bullish terus, ya, itu, well, sebenarnya nggak salah. However, probabilitasnya daripada si harga ini bakal ngedrizzle down gitu aja itu lebih banyak loh. Gitu. Jadi kalian harus ingat ini, ya, ini suatu tips yang gue berikan ke kalian. Oke? Dan ini udah 11 menit, padahal gue belum breakdown, oke? Nah, jadi untuk tips structure, gue rasa gitu aja. Langsung kita move ke breakdown-nya. Oke, dan sebenarnya breakdown daripada trade gue tuh gitu-gitu aja. Karena of course gue menggunakan satu sistem yang gue cocok. Dan ketika gue dapat 1/10 risk to reward, mau gue dapat risk to reward yang 1/20, mau gue dapat 1/5 doang, mau gue dapat 1/100 lebih, ya directional bias, point of interest, sama konfirmasi gue tuh ya gitu-gitu aja gitu. Jadi ya mungkin kalian bakal bosen dengan trade breakdown ini, dan bahkan gue mungkin nggak bakal ngepost trade breakdown lagi karena ya gitu-gitu aja gitu. Oke, jadi untuk weekly time frame, of course pada saat ini gue ngelihat high ini ya sebagai weekly protected high. Oke, jadi weekly protected high. Oke, di mana di sini gue punya point of interest yaitu supply zone ini. Oke. Udah, untuk weekly time frame gitu aja. Dan yang gue tahu ya pada saat ini adalah weekly time frame bearish. Oke. In fact, gue udah bearish sejak yang gue sebutin tadi, sejak low ini ke break. Oke. That's it. Oke. Nah, higher time frame bearish, which means ketika gue let's say lihat 1-hour time frame, ketika gue ngelihat 30 menit time frame, ketika dia structure-nya itu bearish, gue itu lebih confident seenggaknya secara nggak langsung ya, karena of course itu cocok dengan higher time frame directional bias gue. Oke, jadi weekly time frame gitu aja. Gue turun ke daily time frame. Ke daily time frame pun juga si daily protected high gue masih ada di sini. Oke. Kita tulis dulu daily protected high masih ada di situ. Dan untuk daily time frame seperti yang kalian lihat di sini supply zone-nya clean banget ya, belum dimitigasi sama sekali. Aduh, ada semut. Oke, belum dimitigasi sama sekali dan dia termasuk supply zone yang sangat-sangat clean. Oke. Dan bahkan ya, ketika kalian menemukan supply zone yang sangat clean ini dan let's say, oh shit bro, ini supply zone-nya sangat-sangat bagus, dia seperti yang kalian lihat di sini ya, ini ngambil liquidity daripada resisten sebelumnya. Oh shit, ini supply zone bakal ke mitigasi, terus dia bakal lanjut ke bawah. Oke, jadi ini pasti 100% si supply zone-nya bakal ke mitigasi. No bro, seperti yang gue bilang tadi ya, probabilitas daripada si harga ini bakal nge-retrace ke supply zone, jika kita bandingkan dengan si harga ini bakal drizzle ke bawah gitu aja, kemungkinan besarnya bakal ini bro. Oke, jadi bentuk daripada supply atau demand zone itu nggak mempengaruhi si ini ya, si probabilitas ini, oke. Jadi untuk daily time frame well gitu aja sih. Daily time frame gitu aja. 4-hour time frame kita turun ke 4-hour time frame. Dan di 4-hour time frame ya. Lah, ini 7 September anjrot.
pantas ada yang beda gitu ya. Nah, di sini broski. Coba kita lihat dulu ke 30 menit time frame. Nah, di sini oke. Betul. Pantas kok ada yang beda. Nah, however, itu nggak mengubah apapun ya. Daily time frame masih sama, weekly time frame masih sama. Nah, kayak untuk 4 hour time frame-nya, nah makanya tadi gue bingung, loh kok beda di 4 hour time frame. Nah, untuk 4 hour time frame pada saat ini ya, well, sebenarnya ini candlestick itu terbentuk kayak gimana ya? Ketika kita lihat 30 menit time frame, oke. Oke. Masih sama. Karena sometimes di 30 menit tuh dia belum terlaksanakan, ngerti nggak sih? Tapi di 4 hour time frame dia udah ngebentuk candle gede gitu aja. Oke. Jadi untuk 4 hour time frame di sini ya. Seperti yang kalian lihat di sini masih ya gitu aja, masih belum break of structure atau bahkan invalidasi ya. Jadi gue untuk 4 hour time frame masih pakai si daily protected high ini sebagai 4 hour protected high gue karena sama. Karena low ini masih belum ke break. Oke. Untuk 4 hour time frame gitu aja masih belum gue tandain. Oke, dan untuk 1 hour time frame untuk 1 hour time frame gue punya high ini sebagai 1 hour time frame protected high. However, di sini kita nggak pakai si 1 hour protected high nantinya ya. Kita pakai si 30 menit time frame. Oke. Seperti yang kalian lihat untuk 1 hour time frame structure dia udah valid. Si low ini udah di break ya. Dan gue punya suatu supply zone untuk si 1 hour time frame ini ada di sini, supply zone gue. Oke. Kenapa? Karena yang valid di situ. Seperti yang kalian lihat, untuk supply zone yang ini, supply zone yang ini, dia udah kemitigasi semua. Dan supply zone yang valid yang terakhir adalah yang gue tandain ini. Dan ketika gue turun ke 30 menit time frame, ya, dia ini cocok atau ya sama lah dengan atau sejajar lah bisa dibilang dengan si structure daripada 30 menit time frame. Oke, seperti yang kalian lihat sebelum dia nge-break low ini, oke, atau in fact ya. Jadi in fact dia ini di 30 menit time frame udah nge-switch bullish. Oke, dan dia nge-break low ini dengan leg yang bertanggung jawab mana? Yang bertanggung jawab adalah leg ini. Oke, atas break of structure-nya atau invalidasi structure low ini untuk 30 menit time frame. Oke. Dan di situ dia itu sejajar dengan supply zone daripada 1 hour time frame gua. Oke. Tuh. Seperti yang kalian lihat, aduh. Di sini dia juga valid ya, supply zone-nya sama kayak si 1 hour time frame. Well, sebenarnya ini info yang nggak penting sih, cuman ya kebetulan aja sejajar. Oke. So, ya, untuk di 30 menit time frame ya gue gitu aja. Gue punya structural liquidity di sini based on atau berdasarkan dengan si 30 menit time frame ya. Oke, that's it. Udah, kita play sampai gue nunggu untuk si harga ini bakal nyentuh si point of interest gue. Dan udah kesentuh, kita turun ke 3 menit time frame, dan ketika harga menyentuh ini, sekitar jam berapa ini, 12-an, gue ini masih belum lihat chart. Oke, gue lihat chart itu jam 1, jam 2. Ya, jadi di sini gue masih belum ngapa-ngapain. Ya, kita play, dan ketika harga ini nge-break low ini, ya, nge-break low ini, gue baru lihat chart. Oke, jadi untuk saat ini, yang gue lihat adalah high ini sebagai protected high daripada 3 menit time frame. Oke, jadi gue punya protected high itu, dan gue punya supply zone ini. Oke, gue punya supply zone ini, and that's it, gitu aja. Kita tunggu sampai si harga ini retrace ke situ. Oke, dan pada saat ini, ya, pada saat ini, gue ini masih belum lihat chart lagi. Oke, dan gue sempet loss 2 kali, jadi gue loss pertama, loss kedua, baru gue dapat trade yang satu yang running sampai 1/135 ini. Oke, jadi gue kalau nggak salah itu entry trade berdasarkan high ini. Oke, jadi di sekitar sini gue entry trade,
Oke, setelah itu gue entry trade lagi berdasarkan ini. Oke, jadi ketika harga nge-retrace ini, ya, di dalam situ gue ada konfirmasi di second time frame, gue entry, gue loss lagi, dan ketika di sini, ya, boom, di situ, oke, di sekitar sini gue entry lagi untuk yang ketiga kalinya, which yang ketiga kali ini, dia ini yang run sampai 135 risk to reward, oke. Jadi gue di sini entry di sekitar 16809 dengan 2 pip stop loss. Oke. Di sini gue entry, dan of course karena low atau structural liquidity-nya ada di sini, ya gue ngambil low itu sebagai partial pertama gue, dan kita lihat dulu running. Ini sebenarnya di sini nggak bisa kelihatan ya. Oke, di situ bisa kalau running. Nah, oke, dan there you go. 1:5,35 gue ke hit, ya. Jadi kita hitung aja ini, berarti berapa risk to reward. Kalkulator 0,25 karena of course 25% kalau di desimalin, oke. Ya, setelah itu dikali 5,35. Oke, jadi untuk partial pertama gue dapat sekian, ya. Untuk partial pertama gue dapat sekian, jadi ini sekian persen plus sekian persen. Kecilin dulu. Nah, oke, jadi ini partial pertama, oke, dan of course untuk partial keduanya gue ngikutin si 30 menit time frame structural liquidity-nya, oke, which di mana low ini, oke. Jadi kita play aja, kita play, dan boom, dia ke hit, oke. 29,95, jadi 0,5 karena 50% kalau didesimalin, oke, dikali si 29,95 risk to reward. Gue dapat sekian persen untuk partial kedua gue, oke. Jadi ini kita copy aja kali ya. Kita copy, ini ya di paste, oke, persen. Nah, udah dari sini, ya, mulai dari sini sebenarnya target gue, ya, jadi gue ada dua pilihan untuk gue exit trade ini, yaitu ketika si harga ini, kalau kita lihat monthly time frame ya, kalau kita melihat monthly time frame, di sini dia ada low, wih, oke, benar sama, di sini dia ada low, oke, dimana sebenarnya target untuk overall trade atau overall run gue, take profit terakhir gue adalah low ini, oke, which dimana dia line up dengan sekitar 135 RR-an, oke. Jadi ini partial pertama, ini partial kedua, oke. Dan ini kalau kita play, ya, jadi gue ada dua pilihan, ada dua opsi untuk exit trade ini. Either dia nge-hit take profit gue terakhir, atau ya ada suatu rumus untuk gue exit trade, oke. Dan di sini seperti yang gue bilang ya, dia sempat running ke 135 itu, oke. Kita wait, boom, oke. Seperti yang kalian lihat di sini, dia ngehit di sini, ya. Dia itu jam berapa ini? Ya, jam sekian. Itu gue nggak lihat chart, dan gue tololnya gue ini, gue akui gue tolol. Karena apa? Gue di MetaTrader di HP, gue lupa nggak ngeset take profit di sekian, oke? Di sekian RR. Jadi, dan overallnya, gue ini, of course, gue terpaksa untuk memilih opsi yang kedua, which is gak bakal gue spill, ya. Dan itu, gue ke stop ke sekitar 63,5 risk to reward, oke? Jadi overall trade gue ke hitnya 1:63 sekian risk to reward, oke. Dimana gue harusnya bisa dapat 135 sekian, oke. Dan di sini gue juga di judul nggak clickbait ya, dalam artian
dia bener kan running sampai 135 risk to reward. However, gue di sini take profitnya sekian. Oke, jadi untuk sisanya, which is of course 25%, itu tinggal dikali aja 63 risk to reward. Dan gue dapat sekian. Oke, well sebenarnya 63, berapa gitu, cuman gue lupa, jadi ya kita buletin aja gitu. Oke. Kita paste lah. Sini kita paste. Oke. Jadi untuk overall-nya, ya ini partial pertama, partial kedua, partial ketiga. Oke. Jadi untuk overall trade-nya, gue dapat ini ditambah 14,975 ditambah 1,3375. Oke. Jadi overall untuk satu trade ini, gue dapat sekian persen. Oke. Oke, jadi gue dapat sekian persen untuk overall-nya. Ya. Ini kalau kita jumlah, gue dapat sekian persen, which of course sangat worth it. Tapi kalian juga harus ingat, ketika kalian mendalami smart money concept, jangan langsung berharap bahwa, oh gue bakal ngehit trade yang risk to reward-nya seenggaknya 1/10, 1/20, dan gue bakal ngehit trade yang 1/100 atau lebih, ya. Karena selama gue mendalami smart money concept ini, dan ketika gue udah mendalami si second time frame, ya, gue baru kali ini loh ngehit trade, ya. Well sebenarnya kan gue nggak trade-nya kan nggak sampai gue close di 1/135 itu tadi ya. However, dia sempat running ke situ, dan untuk trade yang gue enter untuk running sampai segitu itu gue baru pertama kali loh kali ini. Jadi bisa dibilang itu probabilitas untuk kalian bakal dapet trade yang running sampai 1/100 risk to reward atau lebih, itu kecil banget. Jadi ketika kalian mempelajari smart money concept, please gunakan risk atau trade management yang baik, ya. Dan jangan cuma ngincer si risk to reward yang gede gitu aja, oke, tanpa trade management dan risk management yang baik, oke. So, gue mau ngobrol apa lagi ya? I think that's it sih untuk video kali ini, karena ya of course seperti yang gue bilang ke kalian ya. Jadi untuk trade breakdown ya, gue rasa ini seri ini nggak harus gue lanjutin deh. Well ya gue lihat mood gue aja deh. Lihat nanti gue lanjutin atau enggak. Karena ya seperti yang gue bilang ke kalian tadi ya. Seperti yang gue bilang ke kalian tadi, si trade breakdown itu ya gini-gini aja gitu. Karena let's say, of course, short, okay? Ini higher time frame, okay? Higher time frame, gue punya point of interest, okay? Gue punya point of interest dan gue punya batasan untuk si protected high-nya, let's say, karena ini bearish structure, of course, ini protected high, okay? Dan ketika harga ini nge-retrace ke point of interest gue atau supply zone gue, karena of course dia bearish, ya, di lower time frame ya udah gue cari invalidasi structure ke bawah, oke. Setelah itu gue punya point of interest lagi di lower time frame, ya udah gue entry berdasarkan itu, udah gitu aja. Jadi kalau gue ngelanjutin seri ini, si trade breakdown ini ya yang bakal kalian lihat tuh ya gitu-gitu aja gitu. Mungkin gue bakal ngebuat trade breakdown kalau ada suatu yang let's say
simpelnya gini atau intinya begini, cuman ketika kita ngelihat chart itu kayak ada something else yang berbeda, dalam artian kayak ada yang buat pusing ketika kita lihat chart, walaupun ketika kita telaah intinya tuh ya begini gitu. So yeah, I think that's it sih. So yeah, I think that's it untuk video kali ini. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.